Dongeng Bahasa Indonesia. Ular Putih. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang mulia, memiliki hati yang murah, dicintai semua orang. Seseorang yang tahu secara ajaib segala sesuatu yang terjadi di kerajaan. Setiap malam setelah makan malam, dia disajikan hidangan penutup oleh pelayan kepercayaannya. Bahkan pelayan pun tidak tahu makanan apa itu. Suatu hari, dia memutuskan untuk mencari tahu. Dia membuka makanan itu dan melihat ular putih terbunuh dan dimasak sebagai hidangan. Dia mengambil sedikit dan memakannya. Lalu dia mendengar riuh suara di luar. Dia mendengar burung pipit membicarakan cincin ratu yang hilang dimakan bebek saat di kolam. Dia menangkap bebek itu dan mendapat cincin dengan cara membunuhnya, memberikan cincin itu kepada ratu. Dan sang raja bertanya untuk imbalannya. Yang mulia, yang aku ingin adalah kuda dan uang untuk berkelana. Aku ingin pergi menjelajah dan melihat dunia. Mempunyai kemampuan mendengar hewan-hewan, pelayan itu dengan senang berjalan di hutan. Saat dia berjalan, terlihat 3 ikan tidak berdaya terjebak gulma. Oh, kita ini sangat malang untuk mati seperti ini. Pelayan yang baik hati mengambil ikan-ikan itu dan menyimpannya ke air. Kami akan mengingatmu dan membalas kebaikanmu. Lalu pelayan itu melanjutkan kembali perjalanannya. Saat dia mendengar teriakan seorang pria, dia melihat kalau itu adalah semut raja di luar rumah semut di jalannya. Kenapa orang-orang tidak bisa dengan binatang mereka menjauhi tubuh kami? Kuda bodoh itu dengan kaki besarnya telah menginjak rakyatku tanpa belas kasihan. Kami akan mengingatmu. Kebaikan akan segera membalasmu. Belokan itu menuntun sang pelayan ke dalam hutan, di mana dia menemukan 2 ekor gagak tua membuang anaknya untuk hidup sendiri. Yang termuda menangis ketakutan tanpa daya mengepakkan sayapnya. Oh, kita ini sangat malang. Kita harus berjuang untuk diri kita, tapi kita belum bisa terbang. Kita harus apa sekarang? Diam di sini dan kelaparan. Sang pelayan turun dari kudanya dan menyerang dengan pedangnya. Ketiga gagak itu melompat dan segera makan agar tidak kelaparan dan melihat ke arah sang pelayan. Kami akan mengingatmu. Kebaikan akan membalasmu. Dia sampai di kota yang besar saat pesuruh raja membuat suatu pengumuman di sana. Putri sang raja menginginkan suami. Tapi siapapun yang menginginkannya harus melakukan tugas berat. Dan jika tidak berhasil, dia akan kehilangan nyawanya. Sang pelayan berjalan menuju taman istana dan melihat sang putri, lalu jatuh cinta. Dia menghampiri raja dan mengatakan kalau dia ingin menikahi sang putri. Sang pelayan menggunakan perahu dan pergi ke tengah laut. Sang raja mengikuti dengan perahu yang lebih besar. Lalu sang raja melemparkan cincinnya ke laut dan mengumumkan tantangannya. Jika kau keluar tanpa cincin itu, maka kau akan dilemparkan lagi dan lagi hingga ombak menelanmu. Pelayan itu terkejut dan tidak berdaya. Dia berdiri sambil menatap ke arah laut. Lalu 3 ikan muncul ke permukaan dan membawa sebuah kerang. Mereka tersenyum dan pergi saat sang pelayan membuka kerang untuk menemukan cincinnya. Dengan senang hati dia bawa ke raja. Namun ternyata sang putri marah dan membuat tugas lain untuk diselesaikan. Sebelum dia setuju untuk dinikahi oleh sang pelayan. Putri yang marah lalu membawa sang pelayan menuju taman, di mana mereka menaburkan 10 karung gandum millet di taman saat malam tiba. Besok pagi sebelum matahari terbit, gandum ini sudah harus diambil. Dan tidak boleh ada yang tertinggal. Tersesat dan putus asa, sang pelayan itu menyerah dan duduk di antara gandum. Dia menutup mata saat malam berlalu dan pagi hari tiba.
Dia membuka mata melihat 10 karung gandum millet dengan ribuan semut yang dipimpin oleh semut raja yang tersenyum. Dia gembira melihat sang putri tiba dengan terkejut, namun dia masih belum puas. Namun ternyata sang putri masih belum luluh juga hatinya. Ada satu tugas lagi yang harus kau selesaikan, lalu mungkin kita akan menikah. Tentu saja, Nona. Keinginanmu adalah tugasku. Kau harus mengambilkan aku apel emas dari pohon kehidupan. Sang pelayan itu pergi dari kerajaan untuk menjalankan tugasnya mencari apel emas. Dia berjalan berhari-hari tanpa tujuan karena dia tidak tahu di mana pohon kehidupan itu. Dia kelelahan, sepatunya rusak. Dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon dan menutup matanya. Saat dia membuka mata, terlihat 3 ekor gagak duduk di lututnya dengan sebuah apel emas di perutnya. Kami adalah 3 gagak yang kau selamatkan dari kelaparan. Saat kami tumbuh dewasa dan mendengar kalau kau mencari apel emas, kami terbang melintasi laut ke ujung dunia, di mana pohon kehidupan itu berada, dan membawakan apel ini untukmu. Dengan kegembiraan, dia membawa apel itu kepada sang putri yang hatinya luluh melihat apel itu. Dia memotongnya menjadi 2 dan mereka memakannya. Mereka menikah dan hidup bahagia selamanya.